di sana dan dapat istri warga Jepang yang bekerja sebagai pramugari dari salah satu maskapai Jepang. Terus di tahun 2012 dia bekerja di salah satu perusahaan Jepang yang ada di Indonesia. Karena inilah akhirnya dia pun balik ke Indonesia dan mulai LDR dengan istrinya. Setelah beberapa tahun LDR sampai dia pun merasa kesepian. Akhirnya dia main Tinder tuh nyari cewek dan disinilah dia match dan kenal sama Laili. Pas mereka kenal, Laili langsung mempelajari dan gali informasi soal gimana latar belakangnya Renaldi ini. Yang akhirnya Laili dan Fajri pun tahu kalau Renaldi ini kerja di perusahaan asing yang gak mungkin gajinya kecil. Apalagi mereka juga akhirnya tahu kalau posisi jabatannya di perusahaan itu ternyata sebagai manajer HRD. Pastinya gajinya Renaldi ini tuh gede dan diperkirakan tabungannya pun banyak. Nah, setelah berbulan-bulan memahami dan mempelajari Renaldi, akhirnya di tahun 2020 mereka pun udah benar-benar matang merencanakan untuk merampok dan ngabisin Renaldi. Terus Laili pun mulai menghubungi Renaldi untuk ngajak ketemuan. Besoknya mereka pun ketemuan tuh di stasiun Juanda yang ada di Jakarta Pusat. Setelah ketemu mereka pun sempat ngobrol-ngobrol dulu dan disinilah Laili ini ngajak Renaldi untuk nginep di apartemen Pasar Baru Mansion yang juga berlokasi di Jakarta Pusat. Renaldi pun mau. Tapi sebelum mereka ke apartemennya, Laili ini sempat minjem uang cash sebesar 2 juta ke Renaldi. Karena Laili ini tahu Renaldi itu nggak pegang uang cash sebanyak itu. Karena tujuannya gimana caranya supaya Renaldi ini narik uang ke ATM. Bener aja, karena nggak pegang cash 2 juta jadinya Renaldi pun ke ATM dulu dan Laili pun minta ikut. Yang akhirnya mereka berdua narik uang ke ATM. Karena tujuannya Laili ini mau ngintip pin ATM-nya Renaldi, tapi gagal karena ada penghalang di mesin ATM-nya. Pas Renaldi ini ngetik pin ATM di mesin ATM-nya itu.